Kita akan informasi berikutnya, polisi menyelidiki kebakaran sumur minyak rakyat ilegal yang menewaskan 3 orang di Blora, Jawa Tengah. Sementara itu Bupati menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal yang dilakukan oleh warganya dan meminta kepada warga agar menahan diri untuk tidak mengebor minyak sebelum ada izin. Kebakaran hebat yang terjadi di sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menewaskan 3 orang. Tidak hanya memakan korban jiwa, kebakaran ini juga memaksa 50 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi aman. Petugas Satpol PP, Kabupaten Blora dan BPBD memitigasi aliran minyak mentah yang masih keluar dari sumur yang terbakar. Meski petugas telah menghabiskan 5 galon foam khusus memadamkan api, namun kobaran api masih terus membesar. Selain foam, petugas juga menurunkan alat berat menguruk titik api dengan tanah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Pemadaman api sempat sulit dilakukan karena angin kencang membuat api menyambar ke berbagai arah. Bupati Blora yang meninjau langsung lokasi menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal yang dilakukan oleh warganya dan meminta kepada warga agar menahan diri untuk tidak mengebor minyak sebelum ada izin. Himbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Nah, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Dan kita juga menyayangkan karena lokasinya ini di rumah ya, di belakang rumah. Artinya kan harus memperhatikan keamanan, safety dan... Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 saksi dan masih menunggu tim Lab 4 yang rencananya akan datang ke lokasi. Kebakaran sumur rakyat di Blora terjadi pada Minggu siang lalu disebabkan gas beracun yang memicu semburan api besar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Api yang bersumber dari titik sumur minyak rakyat ilegal di Kabupaten Blora masih juga belum padam. Warga di pengungsian mengaku membutuhkan peralatan mandi. Hingga hari ketiga, kebakaran yang berasal dari titik sumur rakyat ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum padam. 4 alat berat sudah mulai beraktivitas mengumpulkan tanah yang nantinya akan digunakan untuk menutup titik api. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu, para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian. Meski demikian, warga mulai mengeluhkan minimnya peralatan mandi. Gimana ya, pokoknya ini ya merasa nyaman lah daripada di sana yang nggak ada tempatnya yang takut. Gimana di sana itu takut. Ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya nyaman lah, Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari ya kayak peralatan mandi Mas. Kalau untuk makan sendiri. Sementara proses pemadaman api masih terus dilakukan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Satreskrim Polres Puncak Jaya melaksanakan rekonstruksi ulang olah tempat kejadian perkara kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enoch di Kabupaten Puncak Jaya. Pemirsa, olah tempat kejadian perkara digelar di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Senin 18 Agustus 2025. Olah TKP ini dilakukan guna memperjelas kronologi peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2025 lalu yang mengakibatkan Brigadir Polisi Ronald gugur. Hasil olah TKP menetapkan sejumlah titik penting termasuk posisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku lainnya yakni Konara Enumbi yang telah berhasil ditangkap oleh personel Satgas Ops Damai Kartens pada Jumat pukul 10.40 waktu Indonesia Timur di sebuah honai Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya.
Konara diduga terlibat langsung dalam aksi bersama kelompok KKB pimpinan Bumi Walo Telenggen. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Puncak Jaya. Pada hari Senin, 18 Agustus 2025, Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Puncak Jaya menggelar olah TKP rekonstruksi penembakan almarhum Brigpol Ronald M. Enok di Kampung 55, Distrik Pagalone. Tim menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, dan barang bukti, termasuk selongsong peluru dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini untuk memperjelas kronologis kejadian 21 Januari yang lalu. Onara Enumbi, salah satu pelaku yang ditangkap sebelumnya, diduga terlibat bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Telenggen. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologi kejadian serta menguatkan alat bukti yang ada agar para pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Satgas Operasi Damai Karten berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Ronald M. Enok. Kami menghimbau masyarakat tetap kondusif dan aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Demikian Fakta. 3 saksi hari ini diperiksa Polda Metro Jaya demi kebenaran yang tak boleh tertutup dusta. Lantas apakah kasus ini segera menemukan akhirnya atau justru tetap menggantung di udara? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, penertiban bangunan liar yang berada di atas badan jalan di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang oleh Satpol PP berlangsung ricuh. Pemilik bangunan menolak digusur sehingga terjadi bentrok. Pemilik warung ini tak kuasa menahan amarahnya ketika petugas Satpol PP bersama pihak Kecamatan Padang Utara hendak menertibkan dan menggusur warung kopi miliknya yang berada di atas badan jalan Padang Utara. Sambil menyiramkan air cabai ke petugas, wanita ini mengamuk saat hendak diamankan oleh sejumlah praja wanita Satpol PP. Tak hanya itu, satu orang anggota Satpol PP wanita menjadi korban gigitan oleh pemilik warung yang menolak tempatnya digusur petugas. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya tetap merobohkan bangunan liar tersebut. Pada hari ini kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara. Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ya, untuk di lokasi tersebut adanya penolakan dari pemilik bangunan liar tersebut terhadap personil Satuan Polisi Pamung Praja. Mereka memiliki upaya untuk menghalangi petugas dan ada satu orang anggota Satpol PP yang terkena gigitan oleh pemilik ataupun masyarakat yang ada di sekitar, dan termasuk anggota Satpol PP juga ada yang terkena lemparan air cabai pada saat melakukan tugas di lokasi penertiban tersebut. Sebelumnya Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu tak diindahkan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.